Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladi Halwani. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 120600087. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sampling. Sebelumnya, ada yang mengenal tentang teori sampling nggak? Kalau belum mengenal, kita mengenal istilah teori sampling terlebih dahulu yuk. Istilah dalam sampling itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada target populasi, sampel, dan unit sampling. Nah, target populasi itu apa? Target populasi itu keseluruhan kumpulan pengamatan atau observasi secara lengkap yang akan dipelajari. Sedangkan populasi itu adalah keseluruhan objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Yang ketiga, sampel. Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu itu apa? Nah, cara tertentu juga ada dua macam ya. Yang pertama sampling dan yang kedua kerangka sampel. Sampling adalah cara mengambil sampel, sedangkan kerangka sampel adalah daftar unit sampel. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah unit sampling. Unit sampling itu adalah unit yang dijadikan sampel. Macam-macam sampling. Macam-macam sampling itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling itu apa? Probability sampling adalah dengan cara menghitung, sedangkan non-probability sampling adalah dengan cara tidak menghitung. Probability sampling juga terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua straight random sampling, yang ketiga cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling terdapat 6 macam. Yang pertama pure factor sampling, snowball sampling, sampling incidental, quota sampling, systematic sampling, dan sampling jenuh. Apakah ada keuntungan? Ya, tentu ada keuntungan. Keuntungan yang dilakukan dalam teori sampling ada 4 macam. Yang pertama, menghemat sumber daya yang digunakan. Kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, mempersingkat waktu. Dan yang keempat, ketelitian lebih besar. Nah, apakah metode sampling ada tujuan? Pastinya ada. Tujuan metode sampling adalah memperkenalkan peranan sampling dan proses statistik, memperkenalkan berbagai metode yang bisa digunakan dalam sampling, dan menjelaskan hubungan kriteria antara sampel dan populasi. Nah ya kan, contoh sampling. Contoh samplingnya adalah kita akan meneliti tentang kebiasaan remaja yang minum minuman keras di Kabupaten Majalengka. Sampling juga terbagi menjadi 3 macam, ada populasi, sampel, sama unit sampel. Populasinya apa? Populasinya yaitu pria dan wanita berusia 17 sampai 21 tahun, domisili Kabupaten Majalengka, dan sampelnya adalah pria dan wanita yang sudah kecanduan minum minuman keras. Sedangkan unit samplingnya adalah remaja yang sudah kecanduan minum minuman keras. Artinya populasinya adalah seorang warga atau yang berdomisili Kabupaten Majalengka yang suka minum minuman keras. Nah, artinya populasi itu adalah dalam jumlah besar. Misalkan ya, pria dan wanita yang domisili Kabupaten Majalengka yang pernah minum minuman keras tetapi tidak kecanduan. Ingat, tidak kecanduan. Sedangkan sampel itu dari populasi kita mengkerucut kembali menjadi sampel. Sampel itu apa? Sampel itu adalah percobaan atau percontohan. Dari 200 orang, kita akan mempunyai percobaan atau contoh itu 50 orang. Artinya, yang 50 orang tersebut adalah orang yang sudah kecanduan minum minuman keras. Nah, dari sampel itu kita lebih mengkerucut kembali ke unit sampling atau unit sampel. Unit sampel adalah lebih mengkerucut dari sampel. Nah, dari 50 orang tersebut kita lebih mengkerucut kembali hingga menjadi orang yang unit sampel dengan orang yang kecanduannya lebih parah atau setiap hari bahkan setiap jam dia minum minuman keras. Nah, sampelnya kan 50 orang. Kita lebih mengkerucut kembali ke unit sampelnya adalah bisa 5 orang atau 10 orang. Macam-macam sampling ada 2 macam.
Yang pertama ada probability sampling atau dengan secara hitung-hitungan, menghitung. Yang kedua adalah non-probability sampling, adalah langsung tanpa hitung-hitungan. Macam-macam sampling itu ada dua macam. Yang pertama ada probability sampling sama non-probability sampling. Kita akan mempelajari tentang probability sampling terlebih dahulu. Yang pertama ada simple random sampling atau populasi homogen. Contohnya adalah pengambilan secara acak atau random tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Contohnya adalah terdapat 200 karyawan dengan strata 2 di perusahaan Shopee, dan perusahaan Shopee mengambil 40 pegawai terbaiknya. Jadi ini adalah homogen. Jadi contohnya adalah kan 200 karyawan perusahaan Shopee yang strata S2. Jadinya yang mengambil populasi dan unit sampling adalah orang-orang dengan strata S2. Yang kedua adalah stratified random sampling atau disebut juga dengan sampling heterogen. Contohnya kan sebuah perusahaan BUMN mempunyai 1000 karyawan dengan dibagi menjadi 3 strata, diantaranya adalah golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Golongan bawah ada 500 karyawan, golongan menengah 300 karyawan, dan golongan atas ada 200 karyawan. Dan akan diambil 100 sampel tiap stratanya. Jadi kan ada 3 golongan. Yang pertama golongan bawah, golongan atas, dan golongan menengah. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi 500 per 1000 dikali 100. 100 itu apa? 100 itu adalah sampelnya. Jadi 500 dikali 100, 5000. 5000 dibagi 1000 artinya 50. Golongan menengah 300 orang karyawan per 1000 dikali 100 sama dengan 30, dan golongan atas 200 per 1000 dikali 100 sama dengan hasilnya adalah 20. Yang ketiga itu ada cluster sampling. Cluster sampling itu terbagi menjadi dua macam, ada heterogen dan homogen. Contoh heterogen adalah dalam sebuah perusahaan terdapat klaster jabatan di tingkat pendidikan dimulai dari S1 dan S2. Itu disebut dengan heterogen. Artinya heterogen itu adalah tidak sesama atau tidak sejenis. Sedangkan homogen adalah seorang yang mempunyai pekerjaan yang dibutuhkannya adalah SLVA sederajat. Selanjutnya ada non-probability sampling. Non-probability sampling itu sampling secara tidak hitung-hitungan atau secara non-hitung-hitungan ya. Yang pertama itu ada purpose sampling, artinya peneliti atau ahli di bidangnya untuk melakukan informasi terbaik untuk penelitian. Tanda kutip adalah peneliti atau ahli di bidangnya untuk melakukan informasi terbaik untuk melakukan penelitian. Contohnya adalah saat kita melakukan peneliti terhadap makanan, maka sampelnya adalah orang yang ahli dalam bidang penelitian makanan tersebut. Nah, tidak semisalnya peneliti makanan, masa iya contoh sampelnya adalah orang yang ahli dalam menjahit? Itu tidak mungkin. Yang kedua adalah snowball sampling, artinya penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Jadi snowball sampling adalah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan sampelnya itu dimulai dari sampel yang terkecil hingga terbesar. Maksud terkecil adalah orang-orang yang paling susah diprediksi atau ditemukan, atau juga disebut dengan intelnya adalah contohnya yaitu seorang pecandu narkoba, komunitas LGBT. Cara menentukan jumlah sampel itu yang paling umum adalah pendapat Slovin. Contohnya adalah PT Mandiri Nusantara akan meneliti pegawai terhadap semangat para pekerjanya dengan pegawai 130 karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan resiko sebesar 5%. Berapa jumlah sampel yang harus diambil? Jadi kita masukkan ya, kan ada 130 karyawan dan tingkat kesalahannya atau tingkat pengambilan sampelnya adalah sebesar 5%. Kita masukkan rumusnya adalah N sama dengan N per 1 ditambah
NE kuadrat. Kita masukkan N-nya adalah N besar ada berapa? 130 karyawan per 1 ditambah N-nya berapa? Kita masukkan N-nya adalah 130 dalam kurung E-nya berapa? E-nya adalah 0,05. Langsung saja kita kuadratin, hasilnya adalah 98,11. 98,11 itu kita taksir kembali menjadi 99 karyawan. Mungkin itu saja dari saya, Adit Wani. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.